pengembangan kurikulum. Dari pengertian yang paling sederhana, bahwa kurikulum adalah pengalaman yang diberikan kepada peserta didik agar menjadi pribadi unggul yang mampu mandiri, maka kurikulum harus tidak terlepas dari masyarakat di mana para lulusan akan menjalani kehidupannya. Di sisi lain, masyarakat sendiri selalu berubah cepat. Untuk menyiapkan lulusan supaya mampu hidup di masyarakat dengan tenang dan nyaman, diperlukan kurikulum yang dinamis dan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Sebagai contoh, apabila di masyarakat tumbuh dengan pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa disebut dengan iptek, maka kurikulum sekolah juga harus mampu mengikuti perkembangan iptek tersebut. Dengan demikian, pengembangan kurikulum merupakan suatu keharusan. Istilah pengembangan sendiri dapat diartikan dengan beberapa makna, antara lain penyusunan awal dari arti pembuatan, perubahan, perbaikan, perluasan, pembaruan, dan penyempurnaan. Yang penting dalam hal ini bahwa hasil dari pengembangan adalah adanya perubahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Zeludana dari kelompok 2, ingin melanjutkan materi yang telah diterangkan oleh teman saya tadi, yaitu mengapa kurikulum perlu dikembangkan. Dalam pengembangan kurikulum haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat. Alasan-alasan perkembangan kurikulum tersebut adalah: yang pertama adalah menjawab atau antisipasi yang merupakan kemajuan ilmu teknologi. Kurikulum haruslah bersifat dinamis. Yang dimaksud dinamis yaitu senantiasa berubah menyesuaikan keadaan supaya dapat memantapkan belajar dan hasil belajar. Kurikulum yang tidak sesuai dengan tuntunan sosial, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga tidak sesuai dengan dunia kerja, akan menyebabkan sebuah problem. Karena itu haruslah dirubah dan dikembangkan kurikulum tersebut. Kedua, memenuhi kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat. Dengan dikembangkannya suatu kurikulum, maka pendidikan yang ada di masyarakat, baik pendidikan formal maupun non-formal, akan mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka masyarakat akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Ketiga, juga ada memenuhi kebutuhan peserta didik. Perubahan cara pandang kurikulum dari kurikulum sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai. Karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan sebagai tujuan kegiatan pembelajaran. Dari 3 poin tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya dengan diadakannya perkembangan kurikulum, maka diharapkan dapat meningkatkan suatu kualitas pendidikan yang lebih baik. Perkembangan kurikulum yang terjadi merupakan proses yang berkesinambungan, tidak akan putus begitu. Proses pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan baik dan teliti, serta pertimbangan faktor-faktor pendukung dan menghambatnya. Karena apabila perubahan kurikulum tidak mengarah kepada tujuan meningkatnya kualitas, maka akan mengakibatkan kekacauan. Kurikulum sangat berperan penting. Perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum di suatu negara termasuk Indonesia. Di antara landasan pengembangan kurikulum yang perlu dipertimbangkan itu landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu C. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum ada 5 tahapan. Yang pertama, menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis dan diagnosis kebutuhan
dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah atau kebijakan pendidikan. Kebutuhan siswa dapat dianalisis dengan perkembangan psikologis siswa. Tuntutan masyarakat dapat dianalisis dengan kemajuan-kemajuan yang ada pada masyarakat dan prediksi kemajuan yang akan ada pada masa depan. Harapan pemerintah atau kebijakan pendidikan dapat dianalisis dengan kebijakan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pendekatan untuk menganalisis kebutuhan ada 3, yaitu survei kebutuhan, studi kompetensi, dan analisis tugas. Survei kebutuhan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara pada sejumlah pihak seperti guru, siswa, pemerintah. Wawancara tersebut berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa, pemerintah, dan masyarakat dengan kurikulum sebagai suatu program pendidikan. Studi kompetensi dapat dianalisis dengan kompetensi-kompetensi atau kemampuan-kemampuan yang diinginkan oleh suatu lulusan jenis atau jenjang program pendidikan. Analisis tugas dapat dilakukan dengan menganalisis tugas-tugas yang belum terselesaikan dan harus diselesaikan. Hasil akhir dari kegiatan menganalisis dan mendiagnosis tugas, menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan untuk langkah pengembangan kurikulum selanjutnya. Langkah pengembangan kurikulum yang kedua yaitu perumusan tujuan. Tujuan kurikulum berhierarki atau bertingkat, mulai dari tujuan yang umum atau kompleks sampai tujuan lebih khusus dan operasional. Menurut Benyamin, langkah yang selanjutnya yaitu pengorganisasian pengalaman belajar. Setelah materi kurikulum dipilih dan diorganisasikan, langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan pengalaman belajar. Pengalaman belajar siswa dapat bersumber dari pengalaman visual, suara, penciuman, perabaan, ataupun yang lainnya. Pengalaman belajar siswa harus mencakup kegiatan mental fisik yang menarik minat siswa yang dikembangkan sesuai dengan tingkat perkembangannya dan merangsang siswa untuk belajar aktif dan kreatif. Langkah yang terakhir yaitu penggunaan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi digunakan untuk menelaah kembali apakah kurikulum atau kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Nail, ada 2 yang perlu dilakukan untuk mendapat jawaban dari penilaian kurikulum. Yang pertama, apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dan diorganisasikan memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Kemudian yang kedua, apakah kurikulum yang telah dikembangkan dan itu dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Setelah mendapat jawaban dari 2 pertanyaan tersebut, langkah selanjutnya yaitu memutuskan dan menetapkan kurikulum untuk dilaksanakan dan diberlakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Tujuan lebih khusus dan operasional. Menurut Benyamin, membagi tujuan menjadi 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif berkenaan dengan penguasaan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir. Afektif berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan sikap, perasaan, minat, dan nilai-nilai. Psikomotor berkenaan dengan penguasaan dan pengembangan keterampilan-keterampilan motorik seperti menulis dan menggambar.
Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengorganisasian materi. Secara umum, materi kurikulum berkaitan dengan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Secara spesifik, materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, materi tersebut disusun berdasarkan jenis dan jenjang sekolah, kemudian dikemas dalam berbagai bidang studi dan dijabarkan pada pokok dan subpokok bidang studi secara lebih rinci. Perkenalkan, saya Afina Azizatul Munifah. Di sini materi selanjutnya yaitu mengenai strategi, model, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Strategi pengembangan kurikulum. Strategi pembelajaran menurut Terakjoni sendiri yaitu pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, jadi dalam setiap lembaga pendidikan pasti memiliki strategi pengembangan kurikulum yang ingin dicapai dalam sebuah lembaga pendidikan tersebut. Di sini ada beberapa langkah yang termasuk dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi. Yang kedua yaitu model Taba. Model Taba ini berbeda dengan model Taylor, karena model Taba lebih menitik beratkan pada pengembangan kurikulum sebagai proses perbaikan dan penyempurnaan. Nah, ada 5 hal terkait dengan pengembangan kurikulum menurut Taba. Yang pertama yaitu producing pilot units. Yang kedua, testing experimental units. Yang ketiga, revising dan consolidation. Yang keempat, developing a framework. Yang kelima, installing and disseminating new units. Yang ketiga yaitu model Olive. Model Olive ini memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu simple, yang kedua komprehensif, yang ketiga sistematis. Namun selain itu ada juga yang secara praktis menurut model Olive ini. Yang pertama yaitu statement of philosophy. Statement of philosophy ini seperti menganalisis kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu statement of goals, yaitu menganalisis kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Yang ketiga yaitu statement of objective, dilakukan dalam menentukan tujuan umum dan tujuan khusus dari pengembangan kurikulum tersebut. Selanjutnya yaitu design of plan, menetapkan strategi pembelajaran yang dimungkinkan dapat mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu implementation, mengimplementasi strategi pembelajaran ke dalam kelas pembelajaran. Dan yang terakhir evaluation, dapat dengan menetapkan teknik penilaian. Yang keempat yaitu model PYUCAM. Model PYUCAM ini diciptakan dan dikembangkan oleh seorang ahli bernama PYUCAM dengan sistem yang disebut PYUCAM juga. Nah, menurut PYUCAM ini ada 5 langkah dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan wilayah atau area yang melakukan perubahan suatu kurikulum. Yang kedua, menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengembangan kurikulum tersebut. Yang ketiga, menetapkan prosedur yang akan ditempuh dan implementasi kurikulum. Dan yang terakhir, melaksanakan evaluasi kurikulum. Yang kelima yaitu model Wheeler. Menurut Wheeler, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran dan ada 5 tahap dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan tujuan umum dan khusus. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan isi atau materi pembelajaran. Dan keempat, mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar. Kemudian terakhir, evaluasi.
Kemudian ada model Nicolis. Model Nicolis ini model pengembangan kurikulumnya menggunakan pendekatan siklus seperti model Wheeler. Namun model Nicolis ini lebih menitik beratkan pada pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya untuk kebutuhan kurikulum yang munculnya karena adanya perubahan situasi. Selanjutnya ada model Dynamic Skillback. Menurut Skillback sendiri, model yang ia namakan dengan model dinamik adalah model pengembangan kurikulum pada level sekolah. Nah, Skillback ini menjelaskan model-model yang digunakan untuk guru yang ingin mengembangkan kurikulumnya di dalam lembaga pendidikan atau di sebuah sekolah. Kemudian yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Di sini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan top-down. Dikatakan pendekatan top-down karena pengembangan kurikulum itu muncul atas inisiatif para pejabat. Nah, biasanya pendekatan ini digunakan di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan sentralisasi. Di Indonesia sendiri, sentralisasi digunakan pada masa Orde Lama dan Orde Baru sebelum adanya otonomi daerah. Yang kedua yaitu pendekatan grassroots. Pendekatan ini kebalikan dari pendekatan top-down. Pendekatan ini lebih efektif jika para pelaksananya sudah diikut sertakan sejak awal adanya pengembangan kurikulum tersebut. Nah, biasanya pendekatan ini banyak dipakai di negara-negara yang memiliki sistem pendidikan desentralisasi.